العاصمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقته بمني أستقيم به ذنوب عمر مضى بالشعر والخدم صلى الله عليه عواقبه كأنني به عليهم من النعم صلى الله عليه وما حصلت إلا على الآثار والندم فيا خسارة نفس في تجارتنا لم تسترد فينا بالدنيا ولم تسومي صلى الله منه بأجله يبين له القبل في بيع وفي سلم صلى الله عليه dan para ajib muntakid من النبي ولا حبل منصرم صلى الله عليه إن لدلة منه بتسميته محمدا وهو أوفى الخلق بالتمام بما يكن في معاد آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله أشار أن يعلم مواجه مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه أبكار مدائحه وجدته لخلاصي خير الملتزمين صلى الله عليه إن الحياة ينبت الأزهار بالأكم صلى الله وجعلت الدنيا التي ارتقبت يدا زهير بما أثنى على حرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
على حسب العصيان في القسم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa luqina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadarana bi fitnatil awlad wa hasana tarbiyati bil hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mu'ayyad wal mumadad wal hadi wa syafi'il wasal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nuridu awladana bi kalimatika tammah min kulli hammin wa kulli hammin al-mu'tika bika wa nanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin amin wa adabin sayyid. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma barik lana fi awladina wa hafidhhum min kulli fitnah wa sallimhum min kulli mihan ma dhara minha wa ma batar fa'atirhum bi kulli asal sayyidina wa batar. Allahumma ahyi hayatan thayyibah wa waffiqhum lin najah wal falah wal istiqamah wa ahlina min jannati wa ahlina min kulli wa ahlina min syarri la tarahum biha min ruknin hatimah fa'inhum min al-fadiyah fa'inhum biha ala dukhul jannah. Allahumma alhu qurrata a'yunil walidayni wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum. Allahumma arzuqna birrahum. muhlisin sabirin syakirin alimin amilin salihin mujahidin nabi sabil rabbil alamin. Allahumma tahannan ala fa'innahum du'afa faqawwihim wa ta'atab ala sizarihim fa'innahum suzara farhamhum wa talaqab bijahlihim fa'innahum juhala fa'alimhum warfuk bijudihim fa'innahum jubana fasajihum. Allahumma alim awlana ta'wil wa jim sawa as-sabil antal jani wa antal jani wa nasuk wa jadil ya halimu ya alim ya alim ya alim ya rahman ya rahim ya ajib ya karim ya halimu ya alim ya alim ya ajib ya rahman ya karim ya halim ya alim ya alim ya ajib ya rahman ya rahim ya ajib ya karim. Allahumma rizqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfad al-hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatana bis sawab wal hikmah wa amla'u qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa amla'u qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahrimu lana min haram wa subhan wa qul ayyana nizul wa sirqa wa qul absarana al-fujuri wal khiyana wa asbut asma'ana adillati wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasiha wa ala al-mu'minina bil juhdi wal rabbah wa ala al-mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala mardal muslimina bis shifaa'i wal rahah wa ala naw'il birrafati wal rahmah wa ala masyayikhina bil wifari was sakinah wa ala sababi bil inabati wat taubah wa ala an-nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al-aghniya'i bil tawadi was sa'ah wa ala al-fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al-uzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal rahah wa ala al-umarati wal sabaqah wa ala al-ra'yati bil isri wal isra wa barik al-hujjati wal zuwati zadi wal nafaqah wa qima awjabta alaihim bil hajji wal umrah bimadika wa rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil ibad wa asrafil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila ilal ma'ad wa rahmatullahi lil awlad wal ajdad wa jami' ahli bilad ila muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa abad ya man la yukhliful mi'ad ya man la yukhliful mi'ad ya man la yukhliful mi'ad. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada khalqi wa ta'ala wa ta'ala kalimat bisir al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan
hasil program sadaya yang ulang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Karena ulah sami-sami dan itu mudah-mudahan bermanfaat manfaat maslahat biasa memangkenana aya kajian Risalatul Muawanah anu bade langsung di auskeun tunggulan sadayana Al Habib Abdul Abbas pengasuh Majlis Al Wasilah Bintu Haji Kuningan. Benar di sana berkarya pun. Ini Ustaz. Bagus ya, saya nih ya. Ini. Baca coba ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seperti biasa setiap Jumat kedua kita ada kajian membaca kitab Risalatul Muawanah. Yang tidak lain dan tidak bukan kita membaca kitab ini untuk mendapatkan keberkahan daripada beliau, yang mana keberkahan ini kita maksudkan agar hidup kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan Allah akan berikan tidak dengan kita menunggu, tetapi keberkahan ini harus kita cari. Di antara keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita adalah dengan kita membaca kitabnya orang-orang soleh. Apalagi kitab yang kita baca ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau itu bukan hanya seorang soleh, beliau itu bukan hanya seorang ulama, beliau itu bukan hanya seorang habib, tapi beliau ini adalah seorang wali kutub yang pernah memegang maqam wali kutub selama 60 tahun lamanya. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan kita membaca kitab ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita semuanya penuh dengan berkah, baik dari ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita, waktu kita, pekerjaan kita, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita semuanya penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membaca kitab kita, yaitu kitab Risalatul Muawanah. Kita sekarang masuk kepada pembahasan bab yang baru, yaitu tentang muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa selalu dilihat oleh Allah.
Muraqabah itu selalu merasa dirinya itu dipantau oleh Allah. Muraqabah itu satu makom yang mana kita ini selalu merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya makom muraqabah. Di atas muraqabah ada namanya makom musyahadah. Kalau musyahadah itu bukan hanya merasa dipantau, tapi dia merasa selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat secara langsung dengan hakiki, tapi setiap melihat apapun dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya makom musyahadah. Nah, makomnya kita ini dijelaskan di sini kayaknya masih makom muraqabah. Jadi kita ini harus selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena krisis yang terjadi di antara kita saat ini adalah kita ini merasa tidak pernah dilihat oleh Allah. Sehingga kadang-kadang kita suka berbuat dolim dengan nikmat Allah berikan kepada kita. Diberikan ilmu bukan diamalkan, bukan disebarkan, malah menyebarkan fitnah, malah memutarbalikkan daripada firman Allah, kemudian menggunakan hadis sesuai apa yang dia inginkan, bukan sebagaimana Allah firmankan dengan ilmu tersebut. Allah berikan kita harta tersebut bukan malah kita gunakan untuk membantu agama Allah, membantu daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang selalu diteruskan oleh ustadz, kiai dan para ulama, malah kita gunakan untuk menyombongkan diri kita, bahkan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jabatan, memberikan kepada kita suatu kepemimpinan, yang mana dengan jabatan kita bukan malah kita memberikan haknya orang lain, berbuat adil kepada orang lain, malah kadang-kadang karena kita merasa tidak dilihat oleh Allah, malah kita kadang dengan kekuasaan kita berbuat dolim kepada orang lain. Ini krisis yang ada di antara kita. Sehingga di sini Al-Habib Abdul Haddad berusaha ingin menjelaskan kepada kita. Sekarang kita langsung masuk kepada kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam kutubul irsyad wa gauthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayatihi wa akhlaqi fi dharaini aminan qal faslun bab wa alayka ya akhi. Hendaknya kamu wahai saudaraku bi muraqabatillahi ta'ala selalu merasa dipantau oleh Allah fi harakatika di setiap gerakanmu wa sakanatika dan setiap diammu wa lahadatika dan setiap daripada aktivitasmu wa tarafatika dan setiap lirikan atau kedipan daripada matamu wa hataratika dan juga setiap lintasan-lintasan di hatimu wa iradatika dan semua keinginan-keinginanmu wa sairi halatika dan seluruh daripada keadaan-keadaanmu. Ini kata Habib Haddad, hendaknya kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini harus selalu merasa selalu dipantau, dilihat oleh Allah dalam semua keadaan. Mau itu keadaannya kita dalam berbicara, dalam sikap perbuatan kita, diamnya kita, bergeraknya kita, kedipan mata sampai lintasan kita punya hati, harus selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastashir gurbahu minka, dan hendaknya kau merasa begitu dekatnya Allah denganmu. Jadi walaupun kita tidak bisa menyaksikan Allah, tapi kita, kata Habib Haddad, hendaknya harus selalu merasa Allah ini dekat dengan kita. Wa'lam annahu nadhirun ilaika wa mutali'un alaika. Hendaknya kamu selalu menyaksikan, merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutali'un ilaika, selalu menyaksikanmu, selalu melihatmu dimanapun kita punya keadaan, dimanapun kita bersembunyi, hendaknya kita selalu merasa Allah selalu melihat kita. La yakhfa alaihi minka khafiyatun. Tidak akan tersembunyi sesuatu yang samar sama sekali. Sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bisa melihatnya dengan jelas. Dalam Al-Qur'an Allah firmankan, "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama." Dan tidak akan luput an rabbika daripada Tuhanmu min mithqali dzarratin dari sekecil biji atom pun fil ardi di bumi wala fis sama ataupun yang ada di langit.
Jadi suatu sekecil apapun tidak akan bisa luput. Dan ini perasaan harus selalu kita hadirkan. Apa buah dari perasaan yang kita hadirkan selalu merasa dipantau oleh Allah? Tidak bakal berani bermaksiat sama Allah. Tidak bakal berani. Orang ada yang gak berani maksiat tapi bersembunyi-sembunyi dia berani. Berzina haram, tapi dia cari kesempatan di malam hari di tempat yang tidak ada orang yang melihat, dia melakukannya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia merasa tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan bahwasanya Allah selalu memantau dan melihat atas apa yang mereka lakukan. Makanya sifat muraqabah ini betul-betul harus kita hadirkan. Dalam ayat yang lainnya Allah firmankan, wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qauli, kata Allah. Kalau seandainya pun kau tajhar, engkau keraskan bil qauli dengan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka tetap Allah akan mengetahui yang samar dan yang engkau sembunyikan. Tetap Allah akan mengetahui. Ini teguran bagi kita agar kita jangan merasa kalau kita sudah bisa menyembunyikan kedoliman, kejelekan, pelanggaran kepada Allah di hadapan manusia kemudian kita selamat. Tidak. Manusia semuanya bisa kita bohongi dengan kehebatan kita. Dengan uang kita, kita bisa nyuap orang. Dengan kekuasaan kita, kita bisa berbuat dolim kepada orang, menyembunyikan kesalahan kejelekan kita. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi ataupun yang samar, semuanya Allah akan mengetahuinya. Wa huwa ma'aka aina ma kunta. Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kamu dimanapun engkau berada. Bil ilmi wal ikhatati wal iqtidar. Dengan kekuasaan Allah, dengan ilmunya Allah, wa yadulluka ma'al hidayati wal i'anati wal khizdi in kunta minal abrar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menunjukkan kepadamu hidayah, petunjuk, wal i'anah, dan memberikan pertolongan kepadamu, wal khizdi, penjagaan, in kunta minal abrar, apabila kamu termasuk orang-orang yang baik. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Makanya pertemuan yang lalu sudah kita bahas, hidayah petunjuk itu bukan ditunggu, tapi kita cari. Hidayah terbagi memang menjadi dua. Ada hidayah yang Allah berikan secara langsung. Ada orang yang bermaksiat, tiba-tiba Allah berikan hidayah, langsung bertobat, langsung menjadi wali Allah. Ada. Cuma jarang yang seperti ini. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dua model. Dua model ini dijelaskan oleh para ulama. Ada model hidayah Allah langsung berikan. Jadi ini orang nggak nyari, dia aja di rumah. Tiba-tiba diberikan rasa takut sama Allah, dia bertobat, akhirnya menjadi wali Allah. Tapi yang umumnya yang kedua, hidayah itu dicari. Tidak bisa kita ingin berubah kemudian kita tidak mengubah diri kita, tidak mungkin. Makanya di dalam ayat yang lain Allah firmankan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kelompok, seseorang sampai dia berusaha untuk mengubahnya dengan sendirinya. Allah tidak akan memberikan petunjuk sampai dia mencarinya. Fastahi min maulaka haqqal haya. Hendaknya, kata Imam Haddad, kamu ini harus punya rasa malu. Min maulaka, daripada Tuhanmu, haqqal haya, yaitu sebenar-benarnya rasa malu. Artinya sebenar-benar rasa malu itu apa? Kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan kita bermaksiat kepada Allah. Diberi nikmat oleh Allah, makan dari rezekinya Allah, tapi kita meninggalkan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Wajtahid, maka hendaknya kamu berusaha an la yaraka haitsu nahak, jangan sampai Allah melihatmu sedangkan kamu berposisi dalam keadaan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wala yafquduka haitsu amarok, dan jangan sampai engkau meninggalkan suatu kewajiban haitsu amaraka, yang sekiranya Allah perintahkan kepadamu. Artinya di sini hati-hati, kamu nih makan dari nikmat Allah, bernafas dari nikmatnya Allah, berbicara dari nikmatnya Allah, semua aktivitas kita dari nikmatnya Allah. Tapi kenapa sudah dikasih nikmat oleh Allah, kok kita masih bermaksiat kepada Allah? Sudah dikasih semuanya oleh Allah, cuma melaksanakan kewajiban kita kepada Allah masih keteteran. Wa'budhu, maka hendaknya engkau sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu ini melihat Allah. Fa in lam takun tarahu,
Kalau engkau tidak bisa merasakan Allah melihatmu, seakan-akan engkau ini tidak bisa menyaksikan Allah, maka hendaknya engkau ini merasa Allah melihatmu. Ini yang kita bahas. Jadi ada makom musyahadah. Makom musyahadah itu makom di mana kita ini menyaksikan Allah. Jadi di mana-mana kita ingatnya tuh kepada Allah. Ngelihat bangunan, ingat langsung kepada Allah. Ngelihat jam, ingat kepada Allah. Ngelihat manusia, ingat kepada Allah. Ini namanya makom musyahadah. Dari kalimat syahada, yusyahidu musyahadatan, menyaksikan. Tapi makom yang kedua yang kita bahas sekarang ini adalah makom muraqabah. Makom selalu merasa dipantau oleh Allah. Kita tidak menyaksikan Allah, tidak melihat Allah. Tidak ada perasaan melihat Allah. Tapi kita harus merasa kita selalu dipantau, dilihat oleh Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan tadi kita sedikit simpulkan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu memiliki rasa takut kepada Allah, hendaknya kita harus selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Kenapa kita kadang-kadang suka bermaksiat kepada Allah? Karena kita tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Seorang anak, dia tidak akan berani mengambil orang tuanya selama dia merasa orang tuanya selalu melihat dia. Tapi seorang anak suatu saat akan berani ngambil orang tuanya kalau dia melihat orang tuanya itu merasa lengah tidak melihatnya, dia ngambil uang orang tuanya. Begitu juga kita kepada Allah. Kalau kita ingin selalu istiqomah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, baik dilihat manusia atau tidak dilihat oleh manusia, baik dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sepi, merasalah selalu dilihat oleh Allah. Kalau kita ingin merasa takut kepada Allah, ingin meninggalkan maksiat dengan mudah dan gampang, caranya di sini oleh Habib Belanda ditekankan, engkau harus selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah. Jadi apa? Tolak ukurnya bukan manusia. Ada orang beribadah kenapa? Karena dia merasa malu sama manusia. Ada orang nggak berani maksiat kenapa? Ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada habib. Ada makomnya seperti itu. Tapi manakala manusia tidak melihat mereka, di sini mereka akan bermaksiat kepada Allah. Tapi makom muraqabah, dia tidak akan peduli. Mau manusia melihatnya atau tidak, mau dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, dia tidak akan peduli. Inilah manusia yang selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki makom muraqabah ini, maka dia akan menuju makom yang tertinggi di hadapan Allah, namanya makam ikhlas. Ikhlas itu tidak langsung orang menjadi ikhlas dalam beramal, tidak. Dia merasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sampai akhirnya setelah dia belajar selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah, maka dia melakukan apapun semuanya ikhlas karena Allah. Makanya jangan heran kalau kita mendengarkan cerita para aulia, para wali-wali Allah, yang mana mereka itu beribadah kepada Allah tidak kenal capek. Dia bersedekah tidak kenal melihat kepada kondisi dirinya sendiri. Di mana mereka mengajar dalam keadaan sakit tetap mengajar. Kenapa? Karena mereka sudah sampai makom ikhlas. Bagaimana mereka menyampai makom ikhlas itu? Karena di awalnya dia bermujahadah, selalu merasa dipantau oleh Allah. Makanya sering kita dengarkan di antaranya Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Beliau itu sampai pernah berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku dalam keadaan mengajar. Cabutlah nyawaku dalam keadaan mengajar. Kenapa beliau sampai berdoa minta dalam keadaan mengajar? Karena beliau merasa mengajar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Makomnya sangat luar biasa. Dan beliau bisa meminta seperti itu. Kenapa? Karena beliau itu merasa dipantau oleh Allah, pengen meninggal dalam keadaan yang baik. Dan tatkala beliau merasa dipantau oleh Allah seperti itu, sehingga beliau ikhlas dalam melakukan berdakwah dengan ilmunya, tidak pandang siapa yang belajar dengan beliau, siapa yang datang kepada beliau. Tapi ingat, keikhlasan adalah makom tertinggi. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, kullun nas halikun illa alimun, wa kullu alimun halikun illa amilun, wa kullu amilun halikun illa mukhlisun. Setiap manusia akan binasa kecuali orang yang punya ilmu. Dan orang yang punya ilmu pun akan binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa kalau dia tidak ikhlas. Bahkan Nabi di akhir keterangannya dikatakan, orang yang ikhlas pun di antara selamat atau tidak. Artinya kalau dia tidak bisa sampai penghujung hidupnya ikhlas, akan tergoda dengan bisikan syaitan, maka tidak akan selamat. Nah, ini makom ikhlas adalah makom yang tertinggi, dan melewati makom ikhlas itu harus melalui makom
muraqabah, merasa dipantau. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Allah tuh enak. Kenapa kita ibadah berat, mau melakukan kebaikan berat? Karena kita tidak merasa dipantau oleh Allah. Coba kalau kita setiap akan melakukan ibadah merasa dilihat oleh Allah, enak. Mau orang bantu nggak bantu karena urusan saya, pokoknya saya berbuat kebaikan hanya mengharap ridho Allah, selesai. Bagaimana orang beramal bisa mengharap hanya ridho Allah? Karena mereka selalu merasa dipantau oleh Allah. Makanya sekali jangan heran, ada orang fisiknya kecil, kekuatannya tidak besar, tetapi dia bisa berjuang lebih daripada orang yang kuat dan orang yang besar. Bahkan mengalahkan orang yang sehat pada beliau sakit. Kenapa? Karena mereka ini, beliau-beliau ini selalu merasa dipantau oleh Allah. Dan beliau-beliau ini ingin waktu meninggal dilihat oleh Allah dalam keadaan beribadah, bukan dalam keadaan maksiat. Sehingga di akhir Habib mengatakan, berusahalah kamu jangan sampai Allah melihatmu dalam kamu bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai Allah melihatmu engkau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Maka sembahlah Allah seakan-akan engkau menyaksikan melihat Allah, atau engkau seakan-akan merasa Allah selalu memantaumu. Jadi ini adalah cara agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Caranya adalah dengan kita selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Nah sekarang hadirkan. Sekarang bagaimana Ustadz Habib agar kami bisa menghadirkan dalam diri kami ini, kami selalu merasa dipantau oleh Allah. Istiqomah melaksanakan semua perintah Allah, dan istiqomah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka perasaan merasa dipantau oleh Allah akan muncul. Istiqomah akan merasakan, dan ini yang bisa merasakan orang-orang istiqomah dekat dengan Allah. Coba jangan tinggalkan sholat 5 waktu, baik berjamaah ataupun tidak, apalagi dengan berjamaah, akan merasa bagaimana sekali kita akan terlambat saja merasa gusar dalam hati. Kenapa? Karena istiqomah itu menyebabkan kita ini akan merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, kalau kita ingin selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah, miliki hubungan yang kuat dengan Allah dengan selalu menyebut namanya dan meletakkan namanya Allah selalu berada di hati kita. Sebutkan nama Allah. Allah, 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 Allah. Atau daripada Asmaul Husna. Sehingga dengan kita memiliki hubungan dengan Allah dengan lidah yang terucap, yang berkoneksi kepada hati dan akal pikiran kita, maka kita akan selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin selalu merasa dipantau oleh Allah, berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha melaksanakan perintahmu dengan istiqomah. Saya sudah berusaha untuk menyebut namamu, maka bantulah aku untuk selalu istiqomah, merasa dipantau, dilihat olehmu. Karena usaha kita adalah usaha dohir, tapi usaha kita secara batin, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan 3 perkara tadi, insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini juga Ustadz kita, Ustadz Luqman, ini mengadakan acara tasyakuran atas anaknya yang kelima. Yang kelima namanya Muhammad Syakir. Ikhwan Muhammad Syakir. Ikhwan Muhammad Syakir. Ikhwan Muhammad Syakir bin Luqman. Oh bin. Kira anak tetangga. Ya, tasyakuran atas daripada anaknya yang baru lahir. Berapa hari yang lalu? 3 hari, hari Rabu. 3 hari yang lalu. Jadi kalau kita mau kaitkan muraqabah dengan tasyakuran ini, ada kaitannya. Apa itu? Orang tua harus selalu merasa dipantau oleh Allah bahwasanya anaknya ini adalah amanah dari Allah. Sekarang banyak orang tua ini punya anak tapi tidak dipedulikan anaknya. Kenapa? Karena dia tidak merasa di hari kiamat itu anak akan nuntut dia di hari kiamat. Itu anak adalah amanah dari Allah. Sehingga waktu kita punya anak, harus orang tua menghadirkan ini amanah dari Allah. Orang tidak ada yang menuntut saya dengan kejelekan anak saya, tapi Allah akan menuntut saya. Sehingga dikatakan anakmu adalah investasi akhiratmu. Anakmu surga dan nerakamu. Anakmu bisa membawamu ke surga, tapi bisa menyeretmu ke neraka. Sehingga dihadirkan yang seperti ini. Kemudian sedikit kita berbicara tentang 7 kesunahan yang sering Al-Bagir sampaikan. Mengutip dari para ulama, ada 7 kesunahan yang sunnah dilakukan tatkala kita ini mendapati anak kita yang baru lahir. Yang pertama, kesunahan yang pertama adalah diadani dan diiqomati. Ini sunnah.
Apa hikmah faedahnya kalau anak baru lahir harus diadani, diiqomati? Sunnahnya itu dianjurkan. Kenapa? Agar yang pertama, tatkala anak kita lahir, dia mendengar nama yang disebutkan adalah nama Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, agar anak kita tatkala lahir yang dia saksikan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga disunahkan diadani. Yang kedua, ditahnik. Tahnik itu apa? Memasukkan sesuatu yang manis ke mulut daripada anak tersebut atau bayi tersebut, kemudian diputar-putarkan. Itu ditahnik. Disunahkannya dengan kurma. Kalau tidak ada kurma pakai apa, Habib? Pakai sesuatu yang manis. Boleh pakai madu atau boleh pakai pisang, terserah. Pakai sesuatu yang manis. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama anak. Memberi nama anak itu disunahkan di hari ke-7. Ya, jadi kalau adzan tahnik itu baru lahir langsung, nggak apa-apa. Tapi ini yang ketiga sampai yang ke-7 ini disunahkannya di hari ke-7. Jadi yang ketiga adalah memberi nama, itu disunahkan di hari ke-7. Ya, nama yang baik kata Nabi, yang pertama ada nama yang diberi dengan Ahmad atau Muhammad. Atau dari hadis riwayat yang lain, nama yang baik bagi laki-laki nama yang diawali dengan Abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur. Atau dalam hadis yang lain namanya para nabi dan namanya para rasul. Kenapa? Karena dengan kita meniatkan nama anak yang baik, maka insya Allah anak kita pun akan jadi baik. Maka kalau beri nama anak, usahakan mengikuti nama orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran cuma satu perempuan saja yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak ada yang lainnya. Secara langsung, tidak pakai domir, tidak pakai kata pengganti, langsung disebutkan namanya. Cuma satu. Sampai ada ayat surat khusus. Apa itu? Suratul Maryam. Cuma satu. Yang lainnya nggak ada. Setiap wanita punya kelebihan masing-masing. Di antaranya ini Sayyidatuna Maryam. Kenapa Sayyidatuna Maryam punya keistimewaan? Sampai Habib Umar bin Hafid, saya pernah mendengar ceramahnya itu, Sayyidah Maryam ini disebut di Al-Quran itu lebih daripada 30 kali. Lebih daripada 30 kali. Disebutkan namanya berulang kali. Lebih dari 30 kali. Ternyata mereka pakar-pakar Al-Quran, yaitu mufassir atau mufassirun, beliau menjelaskan apa rahasianya. Ternyata rahasianya daripada ibunda Sayyidah Maryam yang bernama Sayyidatuna Hanna, tatkala mengandung diniatkan, ya Allah, kalau anak saya ini lahir, saya akan berikan untuk berkhidmah di Masjidil Aqsa. Maka namanya Maryam. Kalau tidak salah Maryam itu adalah perempuan yang memiliki jiwa khidmah. Maryam. Sehingga karena keberkahan nama yang diniatkan yang baik oleh ibundanya, akhirnya dimuliakan oleh Allah, menjadi perempuan yang mulia, bahkan melahirkan daripada seorang anak laki-laki yang mulia bernama Nabi Isa alaihissalam. Seorang nabi, rasul, ulul azmi. Ternyata sebabnya bukan daripada Sayyidah Maryam, tapi daripada kemuliaan ibunda beliau Sayyidah Hanna yang meniatkan memberi nama anak yang baik. Itu di hari ke-7 disunahkan. Yang keempat adalah memotong rambut. Nah ini jangan bingung ini. Pernah saya kalau nggak salah itu lagi mahal giam, nggak tahu di rumah kiai siapa atau habib siapa. Tiba-tiba kan bayi didatangkan pas mahal giam, ayahnya megang bayinya, di sampingnya ada orang bawa apa? Cawan. Air di cawan, ada gunting. Akhirnya nanya, Bib, ini anaknya mau digunting lah. Anaknya mau digunting. Digunting apanya? Saya mau jawab digunting hidungnya, takut digunting hidungnya beneran. Digunting rambutnya, itu sunnah. Ya, digunting rambutnya. Yang kelima kesunahannya berkaitan masalah menggunting rambut. Jadi setelah digunting, ini biar nggak bingung ntar nih, barangkali suatu saat kita hadir, apalagi ke rumahnya para habaib, para ulama, ustadz kiai, itu biasanya ada. Jadi setelah digunting, itu rambutnya kita gunting, kita ambil rambutnya, diletakkan di cawan tadi itu. Nah, letakkan situ. Yang kelima disunahkan apa? Rambut yang di cawan itu, entar itu ditimbang, kemudian dikeluarkan dengan timbangan perak. Kalau punya uang lebih, pakai emas. Cuma umumnya pakai perak. Jadi timbang
berapa ons. Nah, ntar dikeluarkan dengan perak. Dapat sekian on. Kalau perak mungkin gram ya. Kalau on berat ya. Sekian gram. Cuma barangkali dermawan ya pakai kilo juga nggak apa-apa. Sekian gram. Kemudian dikeluarkan, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang keenam, disunahkan juga di hari ketujuh adalah khitan. Disunat. Ini kalau di masyarakat umum ini pasti paling komplain yang nomor 6 ini. Beb, masa di hari ketujuh disunat? Kesian Beb, masih kecil, belum punya dosa, belum punya salah apa-apa, langsung disunat. Ini sunnah. Hidup kita ini pakai aturan. Nah, hari lagi dong. disunahkan di hari ketujuh. Itu disunat. Kalau nggak bisa bagaimana di hari ketujuh? Kelipatan 7. 14, 21, 28 terus kelipatan 7. Saya punya anak 3. Itu semuanya di hari ketujuh kecuali yang pertama. Karena waktu mau disunat terlambat. Beres-beres sampai ke sana tutup. Akhirnya di hari ke-14. Anak saya yang kedua, ketiga semuanya hari ketujuh. Kenapa? Karena saya pribadi yakin kalau saya melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW pasti itu yang terbaik. Karena tidak mungkin Nabi menyampaikan ada yang lebih baik dari apa yang disampaikan Nabi. Mustahil. Walaupun orang mengatakan, oh kayaknya tidak mungkin sakit. Karena agama ini tidak pakai dugaan, tidak pakai perasaan, tidak pakai akal. Makanya kata Imam Ali, kalau seandainya agama ini syariat Nabi Muhammad SAW pakai akal, maka pembahasan khuf yang dibasuh itu adalah bawahnya, tapi khuf yang dibasuh adalah atasnya. Karena agama Islam syariat Nabi tidak pakai akal, tapi patuh mengikuti syariat Rasulullah. Yang terakhir yang ketujuh disunahkan adalah akikah. Akikah disunahkan di hari ketujuh. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Beb, bagaimana kalau saya nggak punya uang kalau kambing? Boleh enggak kalau saya pakai entok? Boleh, tidak menjadi masalah. Di antaranya yang mengatakan ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dikatakan kalau kita tidak punya uang, maka boleh menggunakan selain pakai kambing, pakai entok. Beb, entok kemahalan 150.000 mahal. Boleh nggak pakai ayam? Boleh, pakai ayam. Beb, ayam kemahalan, anaknya ayam itik, boleh. Bahkan pakai telur juga dikatakan boleh. Tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Dapat sunnah akikah, tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Bagaimana kalau seandainya saya punya uangnya cuma untuk 1 kambing, laki-laki? Kenapa Pak 1 kambing? Kemudian entar bagaimana kalau saya nyusul punya uang lagi baru akikah lagi untuk 1 kambing selanjutnya? Tidak menjadi masalah. Yang penting jangan maksa. Gara-gara pengen akikah nggak punya duit, ngutang. Takutnya anaknya hobi ngutang gara-gara akikah orang tuanya, untuk anaknya ngutang, ditakutkan seperti itu. Sehingga ingat ini sunnah, jangan maksa. Nah, itu 7 kesunahan menyambut daripada bayi, dan biasanya itu semuanya dirampung dengan acara seperti ini. Ya, dengan acara seperti ini itu lebih praktis. Kita ngadakan acara langsung di hari ketujuh, jadi sudah semua namanya, ininya semuanya. Jadi itu beberapa 7 kesunahan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan tatkala menyambut bayi yang baru lahir. Itu jangan apa tadi, ada 7 bulan. Nah, kemudian juga di sini plus. Kalau mau dapat pahala itu harus borongan. Plus juga acara tasyakuran 7 bulanan. Nah, ini ada amalan. Al-Faqih baca di kitab Fawaidul Mukhtarah. Bib Ali Baharun, saya punya guru. Waktu beliau belajar di Madinah dengan Habib Zain bin Sumit, kurang lebih berapa tahun Al-Faqih kurang paham, 4 tahun atau berapa tahun. Pokoknya itu beliau duduk dengan Habib Zain bin Sumit ngarang buku. Bukunya itu kurang lebih ada sekitar mungkin 600 lembar. Orang alim kalau belajar serius. Kita belajar tahunan, buku ndak ada yang ketulis, hafalan hilang. Itu dikatakan barang siapa seorang istri yang sedang mengandung hamil, kalau dia habis sholat fardu membaca doa ini sebanyak 7 kali dengan cara tangan kanannya memegang ke perutnya sambil diusap, dilus-lus, membaca bacaan ini, maka Allah akan jaga
ibunya, anaknya, dan melahirkan dalam keadaan muda. Paling tidak Al-Fakir saya pribadi yang paling merasakan, khususnya di anak kedua sama ketiga. Ini hampir rata-rata sama. Masuk jam 3 adzan subuh lahir. Anak saya yang kedua, ketiga itu masuk, kalau nggak salah sama. Jam 3 masuk adzan subuh lahir. Nah itu dibaca dikir ini. Apa itu? Baca ya hasib. Ya hasib. Ya panjang ha sin ya ba. Ya hasib. Baca, tapi yang baca istrinya sambil dipegang. Ya hasib, ya hasib, ya hasib. Sebanyak 7 kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh si bapak atau si istri selain itu? Memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya paling tidak disetelkan mungkin di MP3 atau di HP daripada Al-Quran. Dan yang paling penting, harus mengubah sikap kepribadian yang tidak baik dari orang tuanya. Kenapa? Ini yang kita khawatirkan. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada. Ma fi aba fi abna, kata ulama kita. Apa yang ada dalam diri orang tuanya akan ada pada anak. Ini yang kita khawatirkan. Tapi mudah-mudahan kita sebagai orang tua yang jelek nggak ada lah sama anak. Dulu orang tuanya hobi ngelempar pohon mangga tetangga, ntar anaknya hobi lagi nyuri tetangga orang. Ada kita dulu hobinya nongkrong di jembatan, perempuan lewat dicicuit, anak kita hobi kayak gitu lagi. Makanya kita berdoa juga, mudah-mudahan semua kejelekan kita sebagai orang tua tidak ada yang ada pada anak, yang baik-baiknya aja. Baik, begitu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan kajian kita pada saat ini mendatangkan keberkahan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk beristiqomah menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rasa takut kepada kita, takut meninggalkan kewajiban, takut bermaksiat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semuanya, baik dari ustadz kiai ulamanya, baik daripada orang kayanya, baik daripada pemimpin-pemimpin kita, diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap ucapan, perbuatan, sikap, tindak, kelakunya ada tanggung jawabnya kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita yang hadir pada siang kali ini. Dan mudah-mudahan kita doakan ustadz, kiai, ulama kita semuanya, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentara-tentaranya yang tidak kelihatan oleh musuh-musuh Allah. Dan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan keistiqomahan, keikhlasan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua keluarganya pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau semuanya kelak orang-orang yang bakal meneruskan perjuangan beliau semuanya insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin bi barakati Imam Al-Haddad wa kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.